Halo semua. Akhirnya di kesempatan ini akhirnya saya memutuskan untuk pakai VPS. Jadi ini keputusan yang sulit buat saya karena saya nggak terlalu suka ngurusin server. Terus terang, bukannya nggak bisa ya, tapi saya memang nggak terlalu enjoy. Saya lebih suka ngoding ke PHP, JavaScript gitu ya, di WordPress-nya gitu ya, bukan ngurusin servernya, ngurusin security, ngurusin scaling, ngurusin nantinya mungkin manage database-nya di tempat lain lah, ada mungkin ya banyak sekali ya urusan masalah server terutama untuk security, blocking, firewall. Tapi akhirnya kemarin saya memutuskan untuk nge-hosting project saya yang nanti saya bikin ini, yang sedang saya bikin ini di VPS akhirnya, karena memang sudah nggak memungkinkan untuk dibikin di shared hosting. Selama ini kan semua website saya ada di shared hosting, hosting biasa pakai cPanel. Tapi ya akhirnya saya memutuskan untuk nyoba untuk pakai yang lainnya. Saya sebenarnya sudah pernah pakai kayak DigitalOcean itu ya. Coba saya cari kapan ya saya pernah ngeblok masalah itu. 2014 ya, 2014 April ada di blognya saya, selfdeveloper.com. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi deh ya. Itu saya ada tutorial tentang gimana sih caranya nge-hosting website kita WordPress di DigitalOcean VPS step by step. Jadi mulai dari install Ubuntu, terus install stack-nya ya dari Apache, PHP, MySQL, install PHP MyAdmin, install email. Saya nggak tahu emailnya saya install nggak, saya masukin ke tutorial saya atau tidak, tapi semuanya saya sempat bikin. Dan dulu saya sempat nge-hosting website sendiri di Droplet ya, di VPS DigitalOcean. Yang jadi masalah ketika saya bikin website saya di DigitalOcean, di VPS sendiri, dan saya manage sendiri, itu ada aja yang jadi masalah ya. Lagi enak-enak kerja, tiba-tiba ada notifikasi websitenya down. Waduh, gimana, harus restart server dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya memang pakainya server yang paling minim ya, kalau nggak salah RAM-nya 512 atau berapa. Oh, ternyata harus ditambahin RAM-nya dan lain sebagainya. Jadi saya kurang enjoy ya. Tiba-tiba kayak misalnya, oh emailnya nggak mau jalan, atau tiba-tiba kena spam atau dan lain sebagainya. Jadi saya akhirnya memutuskan ya nggak usah deh mikirin kayak gitu, dan akhirnya pakai shared hosting aja. Cuman sekedar bisa aja ya. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun ya, 10 tahun kemudian ya, sekarang saya memutuskan untuk pakai VPS. Walaupun ya memang kalau dibilang teknologinya sudah jauh berbeda ya, sekarang ada banyak sekali stack-stack yang siap untuk diinstal dengan cukup mudah, karena banyak yang sudah bikin tools-tools untuk memanage VPS-nya. Dan kemarin akhirnya setelah saya nyoba-nyoba berbagai macam layanan, akhirnya saya memakai layanan yang direkomendasikan teman saya, yaitu RunCloud. Nggak tanpa bug, jadi layanannya cukup baik dan agak mahal sih sebetulnya. Tapi ya selama ini cukup oke lah ya. Dan saya coba aja deh untuk pakai layanan dari RunCloud ini. Untuk pricingnya sendiri itu mulai dari $9 per bulan sampai $19 per bulan. Saya nggak dapat promo untuk Black Friday ya, karena sudah telat. Atau kalau Black Friday cuma ngambil tahunan atau gimana, saya lupa sih. Tapi saya nggak ngambil. Jadi ya sudahlah. Ada banyak sekali tools lain yang bisa kita pakai. Sebenarnya saya kemarin coba juga control panel seperti Cloud Panel, ada AA juga ya, AA hosting atau AA panel nggak salah, ada virtual min, atau ada banyak sekali opsi sekarang. Dan semuanya cukup mudah, dan semoga semuanya bisa
berjalan dengan baik ya. Saat ini nggak kayak dulu yang ngabisin waktu. Semoga dengan menggunakan layanan seperti ini jadi jauh lebih stabil dan lebih gampang untuk di-maintain. Misalnya ada update OS, security, dan lain sebagainya semuanya. Semoga semuanya itu nggak mengganggu kerjaan saya sehari-hari ya. Dan cukup asik. Saya pakai yang cukup minimal ya. Saya RAM-nya yang ngambil saya pakai Digital Ocean juga. RAM-nya 1 GB, terus disknya 25 kalau nggak salah 25 GB. Dan ya baik-baik saja, sepertinya sih baik-baik saja dan nggak ada masalah. Bedanya shared hosting dan VPS. Kalau menurut saya sih, kalau websitenya biasa-biasa aja, kunjungan kurang dari 1000 per hari, lebih baik pakai shared hosting karena jauh lebih bebas ya pikirannya, karena kan kita kan nggak mikir untuk update server dan lain sebagainya, jadi benar-benar udah tinggal make aja. Walaupun resource-nya kalau dari shared hosting sendiri itu kan terlimit ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu yang pinginnya jadi gede, itu mau nggak mau akan pindah ke VPS juga. Karena resource-nya memang biasanya kan kalau shared hosting setiap kontainer itu kan bukan kontainer ya, mungkin setiap akunnya yang dibikin itu kan pasti kan ada maksimum usage-nya gitu ya. Jadi kalau kita sudah lebih daripada itu, sudah nggak bisa di-upgrade lagi. Misalnya minta ke shared hostingnya saya minta dong untuk ditambahin RAM-nya atau tambah CPU itu nggak bisa. Tapi kalau dengan menggunakan VPS dari awal, kalau misalnya ada disknya kurang, atau RAM-nya kurang, atau prosesornya perlu ditambah, itu kan bisa di-scale dengan cukup mudah. Tinggal ditambahin aja lewat kontrol panelnya yang dari hostingnya tersebut. Misalnya kita tinggal nambah core, tinggal nambah RAM, jadi lebih gampang untuk menaikkan ke jadi vertikal gitu ya untuk extend-nya. Dan ya semoga bisa berjalan dengan oke. Selain itu apa lagi ya? Ya, itu aja sih. Kalau ada pertanyaan tentang VPS, mungkin saya akan bikin tutorialnya ya untuk bikin WordPress di VPS dengan gampang tanpa biaya. Hanya bayar server aja. Kemarin saya coba beberapa panel dan ada satu yang saya suka, Cloud Panel. Kalau ada yang tertarik untuk cara untuk installnya, tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan coba bikin videonya karena mungkin cuma butuh waktu 10 menit untuk bikinnya, untuk hosting WordPress kita sendiri di VPS. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.